Hai guys, kali ini kita akan menginstal ya Nusantara yang sudah Android 11. Seperti apa custom room ini? Kita akan mulai di cara install. Untuk yang cara install pertama di sini kita akan masuk di bagian recovery. Oke, kita tunggu dulu. Ini sambil ngecas ya karena baterai saya habis. Dan untuk recovery yang saya pakai di sini adalah recovery dari OrangeFox yang R10. Atau kalian juga bisa menggunakan yang recovery dari OrangeFox di versi yang terbaru di R11. Oke, kita akan tunggu. Oke, di sini sudah muncul ya. Kita describe dulu. Kita masukkan password di lock screen-nya. Ini password lock screen maksudnya. Oke, sudah masuk ya di bagian menu dari recovery. Kemudian kalian itu tinggal wipe Dalvik Cache sistem vendor data, atau kalian backup dulu data-data yang kalian inginkan. Kalau saya tidak usah ya, langsung saja kita wipe ya. Nah, ini wipe itu seperti menghapus yang file-file bekas di ROM sebelumnya, misalnya data aplikasi, kemudian aplikasi, dan semuanya yang ada di ROM ya. Oke, sudah ya, sudah semua. Kita kembali ke file lagi. Di sini karena saya tidak punya micro SD atau SD card, jadi untuk cara kali ini seperti ini. Kalian install dulu ROM-nya. Atau kalian install FW terlebih dahulu, itu terserah ya. Nanti seperti ini, misalnya ini ROM terlebih dahulu. Karena saya belum pindahkan yang FW Lavender ya, karena ROM sebelumnya itu di ROM AUSP. Jadi untuk install ROM Nusantara 2.1 di Android 11 tidak usah pakai FW Lavender. Di sini untuk cara installnya ya, install ROM Nusantara 2.1 Lavender. Lavender itu kode name-nya dari Redmi Note 7. Oke, ini cukup lama untuk install ROM. Oke, sudah. Oke. Kemudian kita tinggal wipe cache biar lebih bersih lagi. Setelah itu kembali dan tinggal install GApps. Untuk GApps di sini saya pakai Nah, di sini untuk GApps di sini saya pakai BitGApps yang Android 11 sudah support ya. Kemudian tinggal install karena ROM ini ROM Nusantara 2.1 belum tersedia GApps di dalamnya. Untuk ukuran paling di bawah 1 gigaan kalau belum include GApps. Oke, sudah ya. Kemudian kita kembali dulu dan kita coba untuk install yang namanya root ya. Nah, untuk rootnya di sini Magis A11. Kita coba install apakah bootloop ataukah terjadi hal-hal yang kalian yang dulu ada yang tanya, "Bang, kok setelah install Magis itu kok bootloop?" Jadi saya penasaran untuk mencobanya, untuk kita root di Android 11 kali ini. Oke, jika sudah, kalian pergi ke manajer partition dan ke data. Kita akan lakukan format data. Oke, format data itu menghapus semua internal ya, atau eMMC. Jadi lebih bersih. Oke, setelah itu kita tinggal reboot sistem. Dan di sini apakah terjadi boot loop ataukah tidak? Oke, ini sudah masuk di boot animasi dan ini sudah mulai redup
berarti untuk boot animasi tidak terjadi boot loop ya. Ini sudah mulai redup. Untuk kecerahannya, biasanya kalau boot animasinya sudah mulai redup itu sudah masuk di home screen ya biasanya. Oke. Nah, ini dia. Sudah masuk di home screen, berarti kali ini bisa ya untuk rootnya. Dan tapi kok rootnya belum ada ya. Oke, dan ini tampilannya ini sungguh bagus ya. Ketika kita geser, wallpapernya juga ikut zoom out, mengecil seperti ini. Ini keren banget ya. Kita coba di setting terlebih dahulu, kemudian buat phone, kemudian kita lihat di Android versi. Untuk Android versi di sini Android versinya Android 11. Ini seperti volume ya. Aku nggak tahu ini, nggak ada gamenya ya. Oke, kemudian di Nusantara versi 2.1 di Rengas Dengklok official. Untuk maintainernya atau developernya Geng 11. Kemudian Android security-nya 5 September 2020. Kemudian untuk kernel, dia pakai kernel bawaan Nusantara yakni kernel Darkona. Untuk SE Linux-nya statusnya enforcing, belum permisif. Kita kembali dulu. Untuk emailnya kayaknya sudah ada ya, karena jaringan saya sudah muncul. Kemudian kita masuk di Nusantara ini. Kita lihat. Oke, untuk FPS-nya sudah muncul ya. Berarti mantap. SE Linux mode kita coba apakah sudah. Oh, ternyata di sini foreclose ya untuk SE Linux-nya. Dan tidak bisa. Kemudian kita kembali ke tema. Kemudian kita lihat dulu temanya di Solaris Dark-nya saja. Seperti ini belum ada yang Nusantara clear ya, yang transparan. Oke, seperti ini. Kita lanjut ya. Kemudian ke miscellaneous, ada double tap di status barnya saja. Kalau ini sudah bisa double tap, tapi ketika kita di sini udah di status barnya doang. Oke. Kemudian di sini di Nusantara Wings di bagian lock screen ini masih kosong. Kemudian icon manager ini cuma ini aja. Kemudian quick setting juga seperti ini. Ini masih belum ada tambahan apa-apa karena masih di versi pertamanya. Oke, kita lihat di hardware-nya juga masih kosong. Kita lihat di baterai. Untuk baterai di sini karena belum penuh jadi tidak usah. Untuk di displaynya seperti ini. Adaptifnya kita matikan. Kemudian dark mode ini bisa. Kemudian untuk wallpaper seperti itu. Kemudian lock screen. Oke, notifikasi seperti ini aja ya, nggak ada tambahan lagi. Double tapnya masih belum bisa, padahal di sini tap to wake. Oh, berarti double tapnya belum ada ya di sini, cuma ada di status barnya doang. Kita lanjut di sound. Untuk soundnya di sini tidak ada Mi Sound ya.
Kita kembali, kemudian di storage, untuk storage-nya kita lihat ini 11 GB, kemudian yang terpakai 17 GB. Ya ini lumayan sedikit dibandingkan dengan Nusantara yang 2.1 yang kemarin itu filenya sampai 18 GB. Itu apa aja ya di dalamnya. Kemudian untuk password seperti ini, fingerprint ini kayaknya bisa ya untuk fingerprint, dan di sini tidak ada face unlock. Oke, kita lanjut. Untuk bahasa kita lihat, kita tambahkan sudah ada bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Untuk gestur ada navigasi yang full screen ya, full gestur. Oke, ini sudah habis di kustomisasi. Kemudian kita masuk di status bar. Untuk status barnya kita cek di Bluetooth apakah bisa. Bluetoothnya berfungsi ya kayaknya ini. Bluetoothnya berfungsi. Kemudian WiFi apakah bisa. WiFi juga bisa. Kemudian lampu bisa. Data seluler, nanti kuota saya habis. Kemudian di hotspot apakah hotspotnya bisa. Untuk hotspotnya juga bisa, berarti bisa semua. Kita lihat di sini apa aja di sini. Untuk penghemat baterai, jangan ganggu, rotasi otomatis, penghemat daya, rekam layar kita ingin lihat ya. Ada FPS info, ada Nusantara part. Kita coba. Oh, ternyata cuma gini aja ya. Ada audio perangkat, perangkat dan mikrofon ini sudah bisa loh. Oke, mantap. Kemudian kita cek di kameranya nggak ada coy. Terus kita ngeceknya bagaimana ya? Cuma ini aja. Untuk smooth ya, smooth banget ini. Seperti ini doang cuy. Dan ya udah, kita kesimpulan aja ya. Untuk kesimpulan kali ini di Nusantara yang Android 11, menurut saya ini masih dalam kondisi beta, alias ini masih dalam perkembangan yang lebih lanjut. Untuk update selanjutnya nanti kita akan update di Telegram. Kemudian menurut saya juga ini ROM ini belum bisa dibilang untuk daily driver atau daily user ya, karena ini masih dalam kondisi beta. Android 11 itu juga masih baru, ada beberapa aplikasi yang belum support di Android 11. Jadi menurut saya kalian itu lebih baik di Android 10 saja atau di Android 9, itu lebih bagus. Untuk daily ini masih belum ya, dan di sini terasa lumayan panas. Oke, gitu aja untuk video kali ini, sekilas review dari Nusantara 2.1 dari Android Air Android 11. Bagi kalian yang belum subscribe dulu. Setelah itu kalian like, komen, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko, bye.